Hai Sobat UPJ, kembali lagi di POV, Podcast on Video. Kembali lagi dengan aku Jenis yang akan memimpin acara podcast kita pada hari ini. Dan di bulan Oktober yang spesial kali ini, kita akan ngebahas satu topik yang mungkin bisa lebih meningkatkan rasa nasionalisme kamu sebagai pemuda-pemudi Indonesia. Ya, tepat banget. Di bulan Oktober ini kita sering banget dan bahkan setiap tahun kita merayakan Hari Sumpah Pemuda yang akan dilaksanakan nanti pada tanggal 28 Oktober. Dan bertepatan dengan bulan Oktober ini, kita akan mengangkat topik tentang Sumpah Pemuda. Penasaran banget gak sih? Kira-kira teman-teman SMA kali ini akan ngebahas Sumpah Pemuda tuh seperti apa sih gambaran di mereka, apalagi generasi sekarang, apakah mereka masih memiliki rasa nasionalisme yang kuat seperti generasi-generasi zaman dulu? Mungkin kepo banget ya teman-teman. Kalau gitu langsung aja yuk, tanpa berlama-lama lagi, kita kenalan dulu sama narasumber kita hari ini. Hai teman-teman. Halo. Hai. Sebelumnya mau ngucapin terima kasih dulu karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir di POV, Podcast on Videonya UPJ nih guys. Nah sebelum kita ngebahas topiknya, aku mau minta teman-teman untuk kenalan dulu kali ya. Tadi aku udah kenalan nih, jadi nggak afdol kalau teman-teman nggak kenalan. Mungkin kita mulai dari yang warna biru dulu. Hai, silakan. Siap. Jadi perkenalkan, nama saya Gregor Sabert Wijaya, biasa dipanggil Albert, dan saya sudah kelas 12 dan saya dari St. John's Catholic School BSD. Oke, hai Albert, salam kenal ya. Oke, boleh dilanjut? Oke, hai semuanya. Aku Whitney Arabella atau biasa dipanggil Whitney. Aku kelas 12 dan aku dari SMAK Penabur Bintaro Jaya. Oke, hai Whitney, salam kenal. Oke, teman-teman tadi kita sudah kenalan juga dengan narasumber kita hari ini dan kita langsung masuk aja nih ke topik pertama. Ketika tadi aku sempat mention Sumpah Pemuda, kira-kira apa sih yang ada di benak teman-teman nih ketika mendengarkan kata Sumpah Pemuda? Mungkin dimulai dari Whitney dulu ya. Kalau di benak aku sih langsung anak muda sih, anak muda. Terus persatuan. Persatuan. Yeah. Oh, persatuan Indonesia dijunjung oleh pemuda-pemuda ini ya. Oke. Kalau dari Albert gimana nih menurut kamu? Kalau dari saya sih langsung muncul kayak semangat-semangat perjuangan para pemuda-pemuda zaman dahulu. Jadi setiap kali saya mendengar Sumpah Pemuda itu, saya langsung keingat ada satu sumpah yang diucapkan, yaitu kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah dari yang satu tanah air Indonesia. Dengan mendengar frase ini tuh saya langsung terkagum-kagum. Kayak ada sesuatu yang muncul dalam diri kamu gitu ya. Betul. Mungkin semangat kali ya, semangat perjuangan. Oke. Keren sih, karena aku juga ngerasain vibes yang sama ketika ngucapin Sumpah Pemuda. Karena biasanya kalau Sumpah Pemuda tuh suka ada perayaan seperti upacara dulu ya. Teman-teman ngerasain gak sih upacara sebelum melakukan kegiatan gitu di tanggal 28 Oktober? Ada nggak upacara Sumpah Pemuda kalau di sekolah kamu? Ada. Kalau Whitney? Kalau di aku nggak ada sih sebenarnya. Oh, nggak ada. Upacara Sumpah Pemuda? Ya. Itu nggak ada, tapi kita ngerayainnya dengan hal yang lain. Menarik nih. Mungkin nanti kita bisa sharing-sharing ya terkait kegiatan apa sih yang ada di sekolahnya Whitney terkait Sumpah Pemuda nih. Nah sebelum ngebahas sampai sana Whitney dan juga Albert, aku mau tanya nih. Kan sekarang era digital tuh semakin berkembang ya. Banyak banget hal-hal atau perayaan-perayaan yang sebenarnya biasa kita lakukan secara langsung. Tapi sekarang tuh bisa dilakukan di mana aja, mungkin by digital, by phone gitu misalnya. Sesimpel mungkin waktu COVID kemarin, kita berkaca dari COVID kemarin, pas 17-an kan kita nggak mungkin ya ketemu langsung. Jadi ada tuh lomba tarik tambang online dan sebagainya gitu. Upacara online, live streaming gitu. Maksudnya banyak banget hal-hal yang sekarang tuh bisa kita lakukan by phone gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman sendiri, pendapat teman-teman terkait Sumpah Pemuda yang dilaksanakan by digital gitu. Vibes-nya tuh gimana sih? Dapat gak kalau di kalian? Dari Albert mungkin. Menurut saya sih kalau Sumpah Pemuda ini diadakan secara online, mungkin vibes-nya tuh akan terasa seperti sangat kreatif. Sangat inovasi gitu. Karena jika kita melihat tren-tren sekarang di TikTok kan ada banyak challenge gitu. Mungkin betul. untuk dilaksanakannya acara ini kita bisa kayak ngebuat hashtag Sumpah Pemuda Challenge. Jadi di hashtag ini tuh kita bisa kayak ya menggunakan filter-filter yang berbau Sumpah Pemuda ataupun game-game yang bisa
yang juga berbau Sumpah Pemuda. Oke, berarti di sisi lain selain kita bisa ngerayain Sumpah Pemuda di mana aja dan kapan aja, ternyata itu juga bisa memicu kreativitas kita ya, dan kreativitas banyak orang juga, karena mulai dari bikin tagar kayak hashtag apa gitu kan, terus juga biasanya challenge-nya gitu, itu menarik sih. Oke, thank you Albert. Kalau dari Whitney gimana? Sebenarnya hampir sama kayak yang tadi Albert udah bilang, karena ya vibes itu kayak apa ya? Kayak kreatif, anak-anak muda dengan kekreatifannya, terus dengan inovasinya yang baru, apalagi dari kemarin COVID ya, pandemi COVID. Cuma kalau di zaman kalau yang sekarang kan udah nggak COVID lagi. Mungkin aku langsung kepikiran festival-festival musik sih yang kayak gitu, maksudnya kayak ya mereka membuat acara itu ada kan ya karena bareng-bareng gitu, bikin bareng-bareng. Jadi vibes-nya ya bisa ya lewat kayak kreatif, lewat musik and everything sih, lewat semuanya. Jadi vibes-nya memang yang asik dan rebel kali ya. Rebel ya. Rebel, Anaknya rebel banget. Tapi tetap kayak memperjuangkan. Iya. Ada rasa nasionalisme. Nasionalismenya tetap ada, tapi mungkin lebih dikolaborasiin sama vibes anak zaman sekarang tuh kayak gimana sih carinya yang having fun, yang asik gitu, nggak jauh-jauh dari musik ya kan. Seru sih sebenarnya karena kita bisa mengkolaborasikan atau menambahkan unsur-unsur lain dalam perayaan Sumpah Pemuda gitu ya di era sekarang. Oke, teman-teman, sekarang aku mau menanyakan nih terkait Sumpah Pemuda. Tadi kan udah ngebahas tentang vibe sebenarnya. Kalau dari teman-teman sendiri memandang apakah Sumpah Pemuda di zaman sekarang itu tuh semangatnya masih sama nggak sih kayak zaman-zaman pemuda-pemudi pada eranya gitu? Dan kira-kira kita nih sebagai generasi muda sekarang yang mungkin akan lebih banyak memimpin Indonesia ke depan, menurut kalian semangat apa sih atau usaha apa sih yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan semangat Sumpah Pemudanya? Gimana? Dari siapa dulu nih? Albert, oke. Nah, jadi buat saya tuh tentu semangat generasi muda zaman dulu dan zaman sekarang tuh masih sama. Meskipun sudah ada pergantian zaman, tapi masih sama, masih relevan. Untuk usaha-usahanya sendiri, ya kita bisa mulai dari hal yang paling simpel, seperti jika ada upacara, kita dengan hormat mengikuti dan tidak bolos atau seperti apapun itu. Dan juga untuk hal yang lebih kompleks ya kita bisa mengikuti seperti kegiatan-kegiatan sosial seperti gotong royong atau ya semacam gitulah, biar kita bisa build connection agar para pemuda-pemudi itu bisa tambah menyatu gitu lah, tambah menambahkan nilai-nilai persatuan dalam mereka. Oke, berarti kesimpulannya adalah ternyata Sumpah Pemuda itu nggak hanya dilaksanakan dengan mengikuti upacara aja, enggak, tapi dengan kamu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar kamu, berusaha untuk membaur, itu juga salah satu upaya untuk meningkatkan rasa nasionalisme juga ya, dan juga semangat sebagai pemuda-pemudi Indonesia gitu kalau kata Albert. Thank you Albert. Kalau Whitney gimana? Pertanyaannya apa Kak? Boleh dulu? Boleh banget. Menurut kamu semangat perjuangan atau semangat yang dimiliki pemuda-pemudi zaman sekarang nih masih sama nggak sih kayak zaman-zaman dulu gitu? Dan mungkin usaha apa yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan semangat itu? Gimana Whitney? Pasti sih masih sama, cuma pasti caranya pasti beda banget. Iya. Karena kalau zaman dulu kan ya kan memang ada memperjuangkan kemerdekaan Indonesia juga kan tujuan mereka, ya kan ada dari bangsa luar. Tapi justru kok di sini zaman sekarang tuh aku ngelihat kalau tantangan itu tuh datang dari kita, dari diri kita sendiri malah ya. Kita sendiri, betul. Ya kita nggak bisa pungkiri kalau memang kita hidup dengan beragam manusia dengan segala multikulturalismenya. Itu justru yang dimana kita tuh harus berjuang barengan karena kita di sini kan beragam. Dan ya kita nggak bisa tuh mentingin kayak gue maunya ini nih, kayak gue nggak bisa mentingin ego ya, sesimpel perbedaan pendapat lah yang sekarang tuh malah bisa jadi ujung-ujungnya berantem, konflik. Dan yang menurut aku sendiri tuh kayak apa sih, ngapain sih, kayaknya nggak penting banget buat apa sih gitu ya. Harusnya kita tuh sama-sama karena kita tahu kita berbeda dari ya sesimpel pendapat, terus mungkin selera kita dalam makanan, baju, apapun itu sebenarnya bukan hal yang harus dipusingin gitu loh. Justru itu hal yang dimana kita sadar kita ada perbedaan, justru itu kita harus barengan, kita harus berintegrasi bersama bareng-bareng gitu. Wah keren nih perspektif dari Whitney, sangat membuka
pola pikir kita ya terkait Sumpah Pemuda dan pemuda-pemudi sekarang tuh seharusnya bersikap seperti apa gitu. Aku setuju dimana kita sekarang tuh semakin menghadapi tantangan yang bahkan tantangannya dari diri kita sendiri gitu ya. Masalah siap atau enggaknya tuh dari kita, siap atau enggaknya terkait kamu mau membuka diri kamu untuk keberagaman dan perbedaan dari kamu atau enggak gitu. Tapi ya kita harus bisa beradaptasi terus sih ya dan mengikuti perkembangan zaman ini. Jadi ya balik lagi how to survive aja di sana sebaik mungkin gitu ya. Oke, teman-teman, tadi kita udah ngebahas tentang semangat dan ternyata kesimpulannya adalah semangatnya tuh sama, tapi cara pengimplementasiannya dari zaman ke zaman tuh pasti berbeda. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau dari setiap perayaan itu pasti ada nilai. Suatu hal kecil pun pasti ada nilainya, ada value-nya. Nah, menurut teman-teman sendiri kalau Sumpah Pemuda, value yang paling penting tuh apa sih yang harus dipertahanin menurut kalian? Dari Whitney deh sekarang. Persatuan sih. Persatuan ya? Persatuan sih, karena ya itu yang menggambarkan Sumpah Pemuda yang dulu dan sekarang, ya itu persatuan buat mencapai hal yang kita tuju barengan, ya harus bersatu dulu. Harus bersatu ya, dulu. Kalau nggak bersatu, nanti ada yang ini, pasti akan menciptakan suatu konflik atau hal-hal yang jadi disintegrasi. Akan lebih mudah menemukan celah untuk kayaknya nggak bisa di-manage dengan baik, jadinya pecah semau-maunya aja gitu ya, karena dia nggak mau bersatu dan nggak bisa mencapai tujuannya bersama dengan baik. Oke, thank you Whitney. Ada lagi nggak mungkin selain persatuan? Itu aja sih. Itu aja ya, yang paling penting. Persatuan. Iya. Oke. Kalau dari Albert gimana, Albert? Kalau saya juga langsung kepikirannya ke persatuan. Saya setuju banget sama pendapatnya Whitney. Oke. Jadi untuk persatuan itu sangat esensial untuk menjaga kesatuan negeri ini. Iya. Karena dari yang kita ketahui, negeri kita ini, Indonesia, sangat memiliki banyak macam-macam suku, Iya, agama, betul. ras, dan Latar lain-lain. belakang yang sangat banyak ya, beragam. Ya, dan persatuan ini membantu kita semua untuk merangkup kita semua agar kita semua itu bisa bersatu dan tidak ada diskriminasi antar suku atau agama atau ras. Oke, berarti memang kuncinya adalah di persatuannya dulu ya. Keinginan untuk bersatu tuh sebenarnya susah sih ditemukan gitu, apalagi di zaman sekarang. Tapi kalau misalnya ternyata dari awal kita sudah berpegang teguh sama persatuan Indonesia, ya pasti semuanya bisa dijalankan dengan baik. Nyatanya kita bisa bertahan di sini dengan kebudayaan yang sangat banyak, latar belakang yang sangat berbeda-beda, bahkan sesimpel pandangan, sudut pandang yang berbeda-beda, tapi bisa dikalahkan dengan persatuan. Oke, what a good point teman-teman. Dan sekarang kita mau ngebahas tentang perayaan apa yang menarik kalau misalnya lagi ngerayain Sumpah Pemuda. Karena biasanya kalau ada perayaan-perayaan nasional segini kan suka ada kegiatan yang menarik nih. Misalnya kalau 17 Agustus mungkin ada lomba apa, mungkin bahkan ada yang gebyar HUT RI gitu, buka panggung selebar-lebarnya mengundang artis dan sebagainya. Nah, kalau Sumpah Pemuda nih identik sama generasi muda, pemuda-pemudi gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga banyak juga orang-orang tua yang ternyata masih ikutan juga nih mau asik-asik. Nah, kalau dari teman-teman sebenarnya membayangkan Sumpah Pemuda, perayaan Sumpah Pemuda tuh mau bikin sesuatu apa sih yang menarik gitu? Sekiranya yang menarik yang bisa dilakukan, keinginan kuat apa untuk membuat sesuatu? Dari Whitney dulu kali. Jadi ini lagi terkait sih sama apa yang event di sekolah aku lagi lakuin. Jadi di sekolah aku tuh di setiap Oktober itu ada namanya event bulan bahasa. Itu yang tadi aku sempat ungkit sebelumnya. Iya, betul. Ada event yang menarik untuk merayakan Sumpah Pemuda namanya bulan bahasa. Kenapa menarik? Karena biasanya kan kita ngerayain Sumpah Pemuda kan apa sih? Ya pasti upacara, ya ada upacaranya. Terus paling gamesnya ya kalau nggak tarik tambang, lompat karung atau apa ya, pokoknya maksudnya nggak 11-12 lah sama 17 Agustus. Cuman kalau di sekolah aku ini di bulan bahasa ini, jadi itu kita merayakan Sumpah Pemuda tapi dengan bakat-bakat yang kita punya. Jadi dia menyalurkannya lewat seni sih, lebih ya fokusnya ke arah seni, kayak seperti puisi, baca puisi, terus monolog, terus musikalisasi puisi. Oh, ada juga musikalisasi keren. puisi juga. Jadi itu yang buat aku juga kayak seru banget nih bisa sekolah di sini juga gitu. Kayak ngerayain Sumpah Pemudanya tuh beda gitu dari yang lain. Karena ya kayak kita punya bakat ya, kita gimana sih bingung nih nyalurinnya gimana ya, kita bisa lewat bulan bahasa ini lah.
kayak gitu lah. Iya, ada wadah untuk menunjukkan kemampuan kita gitu ya, mengekspresikan kemampuan kita gitu lewat kegiatan bulan bahasa ini. Dan fun fact, emang bulan bahasa juga selalu diiringi dengan Sumpah Pemuda ya, selalu dilaksanakan setiap bulan Oktober setahu aku. Nah, oke, thank you Whitney nih buat sharingnya terkait kegiatan di sekolah yang lagi menarik, lagi hype-hype-nya mungkin di bulan ini ya. Kalau dari Albert gimana? Ada yang menarik gak nih Albert? Dari sekolah saya sih juga ada upacara sama bulan bahasa. Ya. Nah, tapi kalau saya punya kesempatan untuk membuat sebuah acara, saya mau banget ngebuat kayak festival budaya. Oh, keren. Jadi dalam festival budaya ini ada beragam macam, seperti ada perlombaan, ada pensi, ada ya, dan masih banyak lagi lah ya. Jadi tuh nanti buat acara sendiri, setiap kelas itu akan di-assign daerah di Indonesia. Jadi misalnya kelas 12 dapat daerah Bali. Jadi kelas ini tuh harus kayak ngebuat acara atau mementaskan tarian yang berasal dari Bali sana. Oh, oke. Berarti berdasarkan daerah mana yang kamu dapat gitu ya. Dan pentasnya juga apa aja jenisnya? Iya, entah dia mau drama, mau nari, itu bebas. Betul. Oh, dan itu semua kelas? Iya, betul. Oh, seru banget berarti ya. Dari, misal kamu kan sekarang kelas 12 nih, kelas 10, 11, 12 itu juga dilibatkan? Oh, wow, keren sih ya kalau misal ada konsep seperti itu, dan mungkin siapa tahu di depan bisa diimplementasikan mungkin di hari-hari yang akan datang, karena festival budaya tuh menarik dan cukup booming juga, sempat booming deh kayak akhir-akhir ini gitu. Karena di satu sisi selain kita ngerasain serunya, mungkin di situ juga ajang untuk mempromosikan budaya Indonesia yang sangat beragam itu ya. Jadi kita juga sebagai warga Indonesia jadi lebih tahu ternyata budaya Bali tuh gini loh, budaya Jawa tuh gini loh, dan kita juga memperkenalkan ke orang-orang yang mungkin nggak tahu Indonesia tuh ada apa sih gitu. Oke, menarik banget teman-teman, ternyata perayaan Sumpah Pemuda di sekolahnya Whitney dan juga Albert itu dirayakan dengan sangat beragam, mulai dari upacara tadi, terus juga ada diiringi dengan kegiatan bulan bahasa yang kayak aku yakin banyak sih sekolah-sekolah yang sekarang merayakan bulan bahasa juga. Dan kalau tadi dari Albert sendiri pengen nih ngadain festival budaya yang mungkin siapa tahu bisa diterapkan di hari yang akan datang ya Albert. Oke, kita udah sampai di penghujung podcast, jadi akan aku ajukan satu pertanyaan terakhir untuk Whitney dan juga Albert terkait dari Sumpah Pemuda ini. Sebenarnya apa sih yang menjadi harapan terbesar kamu, Whitney dan juga Albert, biar Indonesia itu semakin keren, khususnya generasi muda ini bisa berkontribusi lebih maksimal untuk Indonesia? Mungkin dari siapa nih? Albert? Ya. Oke, silakan. Harapan saya untuk generasi muda ini ya tidak terlalu banyak sih. Saya hanya ingin generasi muda seperti saya untuk kedepannya bisa lebih inovatif, lebih kreatif untuk mengembangkan negara ini jadi bisa lebih maju. Dan juga ada satu hal yang saya perlu highlight di sini. Akhir-akhir ini sangat banyak kasus-kasus HAM, hak asasi manusia, pelanggaran hak asasi manusia, karena itu tuh HAM-nya itu karena perbedaan pendapat ataupun diskriminasi. Dari hal sesimpel itu maksudnya ya. Oke. Saya juga saat ini untuk pelajaran saya sendiri saya sedang mempelajari HAM. Dan saya sadar betapa pentingnya itu bagi negeri kita. Ya, karena mungkin masih banyak orang yang lebih menyepelekan hak asasi manusia di era sekarang ya. Bahkan dari hal kecil pun bisa terjadi pelanggaran HAM tadi yang sudah kamu mention ya, Albert. Oke, berarti ini mungkin jadi pesan juga buat teman-teman generasi muda untuk lebih meningkatkan awareness tentang HAM-nya, hak asasi manusianya. Karena bagaimanapun juga Indonesia nanti akan dipimpin oleh kita. So, ya be prepared dan menyiapkan diri aja sih untuk membuat gebrakan dari sekarang gitu ya, dari hal sesimpel menghargai hak asasi manusia. Oke, thank you Albert. Sekarang dari Whitney, gimana Whitney? Kalau dari aku sih, aku kayak pengen ngajak aja sih kayak anak-anak muda, ayo kita barengan yuk, karena kita hidup beragam dengan manusia, dengan orang-orang yang berbeda latar belakangnya, ketertarikannya. Ayo kita bareng, kita junjung generasi emas 2045 yang which is itu akan dipegang oleh kita berarti kayak Kak Jenis bilang. Dan ayo kita, kalau kita harus mentingin diri kita sendirilah, mentingin ego kita, itu kita nggak akan pernah sampai tujuan generasi emas itu, karena
ya kita masih egois banget, kita nggak mau share, kita nggak mau terbuka, kita nggak mau ngerangkul bareng-bareng sampai akhirnya ya udah kandas dong. Jadi generasi emas itu nggak bakal ada. Jadi ayo kita anak-anak muda, kita barengan, kita nopang satu sama lain. Kalau ada masalah ya udah ayo kita cari masalah itu bareng-bareng, entah itu ya di circle kalian lah atau itu lingkungan satu sekolah. Ayo kalau ada masalah kita harus berani bilang dan kita berani benerin barengan, jadi jangan sendiri-sendiri. Oke, cari penyelesaiannya bersama-sama gitu ya Whitney. Oke, what a good point sih dari Whitney tadi disampaikan kalau ternyata kita harus lebih peduli nih sama keberagaman karena Indonesia sangat beragam, baik itu sukunya, latar belakang dari segi agama, ras, bahkan pola pikir gitu. Sesimpel kesukaan makanan aja itu sangat beragam gitu. Tapi dengan keberagaman ini harapannya kita bisa saling menghargai dan juga bisa saling merangkul satu sama lain karena persatuan Indonesia nggak bisa kita dapatkan kalau misalnya kita nggak ada keinginan untuk menyatu satu sama lain, gitu nggak sih? Oke, mungkin itu jadi closing statement juga dari Whitney dan juga Albert untuk podcast spesial Hari Sumpah Pemuda hari ini. Dan aku mau mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Whitney dan juga Albert untuk waktunya, udah sharing bareng-bareng. Kita udah ngomongin banyak banget hal-hal terkait keseruan Sumpah Pemuda di sekolah mereka kayak gimana, pendapat mereka terkait generasi muda zaman sekarang sama zaman dulu gimana, dan ternyata kesimpulannya kita masih memiliki semangat yang sama walaupun kita menjalaninya dengan cara yang berbeda-beda. Tapi ingat, intinya kita sebagai generasi muda yang akan memegang Indonesia ke depan, khususnya Indonesia Emas tahun 2045, sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita juga untuk terus berkembang, memperbaiki diri, karena setelah kita memperbaiki diri tentunya kita akan bisa memberikan dampak yang baik juga untuk lingkungan sekitar. Oke teman-teman, itu tadi closing statement yang sudah disampaikan oleh Whitney dan juga Albert. Aku mau mengucapkan sekali lagi terima kasih atas waktunya teman-teman, sudah meluangkan waktunya untuk bisa jadi narasumber ngebahas tentang Sumpah Pemuda di era sekarang tuh harus kayak gimana sih gitu, bagaimana kita menghadapinya, bagaimana kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar kita yang tentunya beragam banget. Tentunya Indonesia sangat banyak perbedaannya, tapi kuncinya adalah bagaimana kita memiliki keinginan yang kuat dulu untuk bersatu, untuk mencapai Indonesia Emas tadi yang sudah disampaikan oleh Whitney, dan juga lebih peduli sama isu-isu di sekitar kita, salah satunya seperti hak asasi manusia yang sudah disampaikan oleh Albert. So, thank you teman-teman Sobat UPJ yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa nonton podcast on video hari ini, spesial Hari Sumpah Pemuda. Jadi aku harap hari ini teman-teman bisa ngambil insight baru lagi tentang Sumpah Pemuda dan bisa lebih meningkatkan rasa nasionalisme kamu. So, sampai jumpa di podcast on video kita selanjutnya. Bye-bye!